Lagi-lagi aksi persekusi dan intoleransi terjadi dan dialami oleh umat Kristen di daerah Riau, tepatnya di Kabupaten Pelalawan. Bapak Presiden Joko Widodo, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 perlu segera Bapak revisi. Karena peraturan perundang-undangan ini, Pak, menjadi alat mayoritas yang intoleran, mengintimidasi, menekan, bahkan merampas hak-hak beragama kami yang minoritas. Saat ini saya ada di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Di satu kecamatan ini, Pak, belum ada satupun tempat ibadah Kristen di satu kecamatan. Ya. Dengan pertimbangan demikian, 3 tahun yang lalu gereja mengutus saya, Pendeta Royman Marpaung dari Gereja Bethel Indonesia, untuk menjangkau saudara-saudara kita, menyatukan umat-umat Kristen yang ada di sini. Dalam keterbatasan, karena pada waktu itu pandemi, jadi kami ibadah dari rumah ke rumah. Dan pada tahun ini, tahun 2022, kami sepakat bersama dengan jemaat untuk beribadah di salah satu rumah jemaat yang ada di Merbau ini. Ya. Inilah tempatnya, Pak. Tempat ini terbuat dari triplek, dari papan, berupa gudang, bukan gedung. Inilah yang dipermasalahkan oleh Kepala Desa Merbau, aparat desa, dan sebagian masyarakat yang berkata tempat ini tidak bisa kami pergunakan untuk beribadah. Kami begitu sedih, Pak. Setelah Indonesia merdeka 75 tahun, ternyata kemerdekaan kami belum sepenuhnya kami miliki. Kami harus masih bersusah payah untuk bisa bebas beribadah. Padahal ibadah itu dijamin oleh undang-undang. Hak beragama dan beribadah itu tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Itu yang dijamin oleh undang-undang kita. Untuk itu, ya, kami sangat menyayangkan dan kami sangat berharap kepada para pemimpin kami, terkhusus untuk Bapak Bupati Pelalawan, Bapak Jukri, untuk memberikan jaminan keamanan kepada kami. Kejadian lagi, dan ini kisah klasik yang terus-menerus berulang. Bayangkan, umat Kristen di sana, mereka sampai memakai gudang yang terbuat dari triplex. Pakai gudang loh. Jadi tempatnya itu adalah tempat yang darurat. Tapi masih saja dipersulit oleh aparat setempat. Tempat yang darurat itu sekaligus menjadi simbol betapa masih daruratnya kebebasan beribadah di tengah-tengah negara kita di NKRI ini. Gudang yang darurat ini sekaligus menjadi saksi bisu betapa mahalnya kebebasan beribadah, terutama untuk kaum minoritas di negara kita ini. Betapa sulitnya berharap toleransi dan pengertian dari tetangga sebelah, tepatnya dari sama umat beragama di daerah Riau ini. Tapi salut dengan hamba Tuhan dalam video ini. Dia dengan lugas dan tegas, dia membuat seruan yang mewakili isi hati dari dirinya dan jemaatnya kepada pemerintah. Yang mengejutkan adalah masih di daerah yang sama, yaitu di daerah Riau dan di kabupaten yang sama pula, cuma beda desa, terjadi aksi persekusi dan intoleransi. So, kita lihat bersama, gereja yang sudah eksis pun masih jauh dari aman. Jadi kejadian ini terjadi di bulan September. Ada gereja yang namanya gereja GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, yang berlokasi di tepatnya Desa Kiap Jaya, Kabupaten Pelalawan Riau. Warga setempat itu dengan tegas menutup gereja GPDI ini. Bahkan mereka meminta proses peribadatan nggak boleh dilanjutkan lagi. Karena mereka menilai bahwa gereja GPDI ini tidak memiliki izin perluasan bangunan gereja. Itu katanya alasannya. Bahkan yang lebih miris lagi, ada jemaat yang dikabarkan sampai mengalami trauma yang serius akibat tindakan persekusi warga sekitar pada saat dirinya ingin meminta tanda tangan warga. Gereja GPD ini berarti sudah lama eksis, tapi masih jauh dari aman dan tetap saja ditutup. Benar-benar gak ada kepastian nasib dari gereja atau jemaat yang ada di daerah sana. Akhirnya menyikapi aksi intoleran dan persekusi terhadap jemaat gereja GPDI ini, Korwil 13 PP GMKI, yaitu Hermanto Sinaga, dia meminta bupatinya dan juga Kapolres tempat agar memfasilitasi masyarakat supaya mereka dapat beribadah
dengan bebas dan dengan aman. Jadi GMKI juga mendesak aparat agar melakukan proses hukum kepada oknum-oknum masyarakat yang melakukan tindakan persekusi secara sepihak. Dasarnya kan sudah jelas. Kita adalah negara hukum. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada pasal 29 ayat 2 yang bicara bahwa negara menjamin kebebasan beragama setiap rakyat Indonesia. Negara seharusnya nggak boleh kalah dari para kaum intoleran dan kaum yang gemar melakukan persekusi ini. Begitulah, suara dari orang Kristen di Riau ini wajib kita kumandangkan. Kita nggak boleh lelah. Mereka adalah saudara kita sebangsa dan setanah air yang seharusnya memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan ibadahnya. Tetapi sayang, pemerintah atau aparat setempat masih nggak bisa melindungi dan menjamin keamanan dan kebebasan mereka untuk beribadah. Masih jauh dari harapan. Menteri Agama Gus Yakut harusnya memberikan perhatian serius kepada orang-orang Kristen di Riau ini, khususnya daerah Pelalawan ini. Apalagi jejak digital menunjukkan kejadian aksi intoleransi dan persekusi terus terjadi secara masif di daerah ini. Pemerintah harus turun tangan, negara harus turun tangan. Negara harus menjamin rasa aman dari warganya dan mencegah jangan sampai ada aksi-aksi seperti ini terus berulang dan menimbulkan trauma yang nggak ada habisnya. Saya setuju dengan pernyataan dari Hermanto Sinaga. Dia mengatakan bahwa perilaku intoleran seperti ini adalah bibit disintegrasi bangsa. Jika dibiarkan atau dituruti, bangsa kita akan terpecah belah. Hal ini yang masih menjadi PR besar dari pemerintah dan masih terus menghantui kebebasan beribadah dan beragama di negara kita ini. Kejadian pelarangan beribadah seperti ini seakan-akan nggak pernah ada habisnya ya di tengah-tengah negara kita yang kita cintai ini. Kita begitu mencintai bangsa kita ini yang punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar 45, dan bahkan kebinekaan. Pelarangan, persekusi, dan aksi intoleransi, tapi terus terjadi berjilid-jilid, ibarat drama yang seakan-akan gak ada habis, yang gak akan ada endingnya. Sebagai sesama umat Kristiani dan bagian dari tubuh Kristus, mari kita juga mendukung umat Kristen di sana untuk menyuarakan akan hak-hak mereka. Dan kita mendoakan supaya iman mereka tidak akan goyah, kendati mereka menghadapi persekusi dan aksi intoleransi yang terus-menerus mengancam akan kebebasan mereka untuk mereka mau beribadah dan menjalankan akan iman mereka sebagai umat Kristiani yang mau setia untuk menjadi pengikut Kristus. Begitulah kabar yang tidak mengenakan, apalagi sebenarnya umat Kristiani di seluruh dunia, termasuk di negara kita ini, hendak menyambut dan merayakan Natal. Bagaimana ya nasib mereka? Mari kita terus suarakan dan kita jangan lelah untuk mendoakan mereka. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. God bless you.